Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga di pagi hari supaya kita terhindar dari segala penyakit. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita terlebih dahulu membaca doa supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, kalau sudah berdoa, kita lanjutkan kemarin sampai ke bagian teks berita. Namun sebelum melanjutkan materi ini, Pak Anggit akan mengingat kembali ya dan menambahkan poin teks kaidah kebahasaan teks berita ya. Oke, kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama ya, menggunakan bahasa baku. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu mana kata baku itu seperti apa sih ya. Contoh seperti apotek ya. Kata bakunya apa? Apotek ya. Kata bakunya maaf, kata tidak bakunya apotik ya, penggunaan kata bakunya apotek ya. Terus misalkan nasihat ya, itu kata tidak baku, kata bakunya nasihat. Nah, itu penggunaan bahasa baku. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung ya. Kemarin Pak Anggit sudah beri contoh. Kalimat langsung itu seperti apa? Kalimat langsung itu cirinya menggunakan tanda dua kutip ya, atau tanda dua petik. Selanjutnya kata kerja mental ya. Kata kerja mental ini menunjukkan suatu respon atau suatu tindakan ya. Misalkan anak-anak ya, contohnya kayak kemarin Pak Anggit beri contoh, merasa ditipu ya, korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi ya, ada merasa ya. Jadi kata kerja mental ini itu menerangkan aktivitas indera ya, aktivitas indera berpikir atau merasa ya. Misalkan contoh lagi, ini ada Panggit, ada beberapa contoh supaya anak-anak bisa tahu ya. Kata kerja mental ini seperti ini ya. Berarti menikmati, bahagia, merasa, tersinggung, sedih ya, bisa senang, bisa cinta, itu marah ya, hampir sama dengan ya menunjukkan suatu respon lah itu. Jadi kata kerja mental itu menunjukkan suatu respon ya, menerangkan aktivitas panca indera ya, berpikir atau merasa ya. Bisa melihat juga termasuknya kata kerja mental, melihat, mendengar ya, mengerti, khawatir, cemas. Nah, itu kata kerja mental ya. Oke, selanjutnya itu penggunaan verba transitif dan verba pewarta ya. Jadi verba transitif dan verba pewarta, kalau verba transitif itu menggunakan dua nomina ya, satu sebagai subjek, satu sebagai objek ya. Ini ada dua nomina, ini subjek, ini objek ya. Sheila subjeknya mengunjungi SMK Pembina 1 Palembang ya. Jadi objek itu ada dua, objek benda konkret dan benda abstrak. Kalau benda konkret itu bisa dilihat ya. Kalau benda abstrak, benda yang dapat dikenal dengan pikiran ya. Selanjutnya
verba pewarta ya. Nah, ini sudah ada contoh katanya, mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan, mengklarifikasi, menuturkan, menyampaikan, dan lain sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya penggunaan konjungsi ya. Penggunaan konjungsi tadi kemarin Pak Anggit sudah ditambahkan kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, selanjutnya ini Pak Anggit ada tambahan ya. Tambahannya di poin ke-6, kemarin Pak Anggit lupa belum menambahkan penggunaan keterangan waktu ya. Menggunakan keterangan waktu. Kata ini menjelaskan waktu, suatu peristiwa yang terjadi. Nah, contoh nih, ia tiba tepat pada Kamis pukul 7.45. Nah, ini menjelaskan keterangan waktu. Ya. Biasanya ada beberapa waktu yang sering muncul dalam berita. Ya, biasanya kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Ya. Baik anak-anak, ini bisa dicatat kembali, ditambahkan untuk poin yang ke-6 kemarin ya. Oke. Contohnya ini tadi, ia tiba tepat pada Kamis pukul 7 pagi. Ini ada keterangan waktunya. Kemarin siang selepas zuhur kami pergi makan bersama-sama, ya kan? Kemarin siang, ini kemarin ada. Oke, anak-anak, kita lanjut ke bagian teks berita. Kemarin bagian teks berita itu ada 4 ya. Ada judul, teras berita, ya. Teras berita itu menjawab apa, siapa, mengapa, dan kapan. Di yang nomor 3 itu menjelaskan bagian mengapa dan bagaimana kronologis kejadiannya. Di ekor berita ya biasanya informasi-informasi yang kurang penting. Ya, jadi gambarannya seperti ini anak-anak. Ya, seperti piramida terbalik. Jadi dari judul yang paling utama itu yang paling dicari pembaca itu judulnya terlebih dahulu yang sering itu. Jadi kalau judul beritanya itu menarik, maka pembaca akan membaca sampai akhir. Namun jika judulnya kurang menarik, maka pembaca itu tidak akan merasa bosan dan meninggalkan berita tersebut. Tidak mau dilanjutkan membacanya. Ya, jadi paling dasarnya itu yang paling dicari itu judul beritanya terlebih dahulu. Kemudian teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke bagian jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita. Yang pertama, berita strike news ya. Itu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Ya. Strike news itu melaporkan kejadian yang harus disajikan dan dilaporkan kepada pembacanya dengan cepat ya. Meskipun itu informasinya secara singkat dan padat, namun tetap menggunakan unsur-unsur 5W plus 1H ya. Strike news itu biasanya ketika kalian menonton televisi ya, kemudian di sela-sela jeda iklan itu ada berita. Nah, itu strike news. Kemudian berita mendalam atau depth news ya. Mengangkat berita yang sangat mendalam ya. Mengupas
sebuah berita ini secara mendalam. Tuh. Kemudian selanjutnya berita penyelidikan atau investigation news. Itu berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari beberapa sumber. Ya. Penyelidikan ini biasanya untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana investigasi, ya. Contohnya yang sekarang lagi masih viral, yang masih aktual, matinya apa ya? Meninggalnya editor Metro TV, ya, yaitu Yodi Prabowo, ya, Yodi Prabowo. Itu kan meninggalnya tidak diduga, ya. Terus reporter mengapa mengkaji secara mendalam, ya, menyelidik itu si reporter. Mengapa ini Yodi Prabowo ditemukan meninggal di lokasi tersebut? Nah, itu dikupas terus secara mendalam. Itu namanya investigation news, ya. Diselidiki terus. Tuh. Selanjutnya anak-anak, yang keempat, berita interpretasi, ya. Atau interpretatif news. Nah, kalau berita ini itu berdasarkan perkembangan dari strike news tadi, ya. Menambahkan beberapa informasi-informasi terkait yang ada di strike news, ya, menambahkan. Selanjutnya anak-anak, berita opini atau opini news, ya, yaitu berita yang melaporkan pandangan seseorang terhadap informasi penting, ya. Berita ini berisi pendapat, pernyataan, komentar, ya. Komentar dari narasumber, ya, atau masyarakat. Contohnya mengenai dimintai oleh apa? Contohnya yang baru mau rencana perpindahan ibu kota yang ke Kalimantan, itu di situ masyarakat diminta pendapat mengenai perpindahan ibu kota yang ke Kalimantan. Itu opini news, ya. Jadi pandangan dari narasumber, ya. Tuh. Oke anak-anak soleh dan solehat, cukup di sini saja. Kali ini Pak Anggit ada tugas, ya. Tugas ini tugas berita. Kemudian anak-anak nanti mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada teks berita tersebut, ya. Nanti Pak Anggit kirimkan filenya supaya anak-anak bisa membaca lebih jelas lagi. Itu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.